Isi dia tuh. Jangan tunggu isi dia. Hai, jumpa lagi dengan kami Yudi Demak Channel. Dukung terus channel kami dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Lepas dari hiruk-pikuk kehidupan di ibu kota, keheningan dan kerindangan air kali sepanjang distrik Derkoumur, Kabupaten Asmat, Papua, menjadi pemandangan menarik bagi sejumlah orang. Siapa sangka, di sepanjang aliran air kali tersebut, tinggal sejumlah komunitas adat terpencil atau kat yang selama ini mungkin luput perhatian banyak orang. Berlokasi di pinggir aliran kali, berdiri bangunan bentuk panggung beralaskan papan dan kayu. Wilayah itu merupakan Kampung Erosaman dan Kampung Amagais. Kedua kampung itu dihuni sekitar seratusan penduduk dari suku Kaigar. Kampung ini termasuk di dalam wilayah administratif distrik Derkoumur, Kabupaten Asmat, Papua. Warga kampung di distrik Derkoumur dikenal sangat harmonis dan gotong royong. Kekeluargaan terlihat erat, termasuk saat para warga beraktivitas mencari ikan, sagu, dan kayu gaharu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cari ikan, cari gaharu juga, kata Kepala Distrik Derkoumur, Robi Hesime di Kampung Amagais, Kabupaten Asmat, Papua, Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022. Keakraban dan kekeluargaan warga di kedua daerah itu pun tampak saat Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini datang ke Erosaman dan Amagais pada Kamis kemarin. Di lokasi Kampung Amagais, warga menghias akses masuk kampung dengan hiasan dari pucuk pohon sagu. Warga juga menyuguhkan tarian adat untuk menyambut Risma. Tarian adat, kebiasaan adat itu, orang besar datang itu harus diramaikan. Semacam kampung lain datang, kita biasa begitu, kata seorang warga bernama Ishak Amkai di Kampung Amagais. Situasi serupa juga terjadi di Kampung Erosaman. Setiap kali ada orang berkunjung mereka memberikan penghormatan. Misalnya saja, di Kampung Erosaman, semua warga berjejer duduk di jalanan depan rumah kepala kampung saat Bupati Agats Elisa Kambi datang ke sana pada Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022. Warga membentuk barisan dan duduk rapi untuk melihat pemimpinnya. Mereka terpantau sabar duduk menunggu Bupati Agats pulang dan mengantarnya sampai ke depan kampung. Jauh dari kehidupan kota, Kampung Erosaman dan Amagais hingga saat ini masih memiliki banyak keterbatasan. Rumah-rumah petakan sederhana yang terbuat dari papan, berbanding jauh dengan rumah di perkotaan besar. Selain itu, akses untuk air bersih masih terbatas. Sehari-harinya warga biasa menggunakan air hujan untuk memenuhi kebutuhannya mandi hingga minum. Memang wilayah Asmat ini untuk air minum sangat susah karena ini daerah lumpur, ucap Kepala Dinas Kabupaten Asmat Sosial Amir. Selain itu, Kampung Erosaman dan Amagais sudah terbiasa menjalani hidup dalam kegelapan. Dua kampung itu juga merupakan bagian dari banyaknya lokasi pedalaman Papua yang tidak memiliki akses internet. Sinyal ponsel juga hanya terdeteksi di beberapa titik tertentu. Akses listrik di Kampung Erosaman juga masih sangat terbatas, bahkan nyaris tidak ada. Robi Hesime selaku Kepala Distrik menyatakan, dari total 6 kampung yang dibawahinya, hanya 2 wilayah yang sudah memiliki listrik. Ada listrik di Kampung Yamkap sama Amaro. Itu juga dapat bantuan dari pemerintah pusat, ungkapnya. Tidak heran jika Kampung Erosaman dan Amagais termasuk sebagai daerah pedalaman. Pasalnya, wilayah itu jauh dari perkotaan. Sulitnya akses juga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak lain untuk keluar masuk kampung di distrik Derkoumur. Untuk bisa masuk ke perkampungan Erosaman dan Amagais, harus dengan menerjang liarnya ombak di lautan lepas, kemudian masuk ke muara menuju aliran kali Derkoumur. Apabila cuaca baik, setidaknya diperlukan waktu minimal 3 jam untuk sampai ke lokasi itu dari kota Agats. Lokasi Kampung Erosaman berada tepat sebelum Kampung Amagais. Namun, tetap saja dua wilayah itu memerlukan waktu sekitar 10 menit dengan jika diakses dengan menggunakan speedboat. Sebelum memasuki wilayah itu, kehidupan sederhana perkampungan dari distrik Pantai Kaswari dan distrik Derkoumur jadi pemandangan utama. Aliran air yang dilintasi sepanjang kali tampak memesona. Air bak cermin dan hijaunya pepohonan akan membuat perjalanan berjam-jam jadi tidak membosankan. Kendati demikian, jika cuaca sedang buruk, ada potensi perjalanan kedua kampung itu memakan waktu lebih dari 7 jam, tergantung dengan tingginya ombak laut. Jika laut tidak bersahabat, tak jarang banyak kapal cepat harus bersinggah di perkampungan lain sepanjang jalur akses menuju distrik Derkoumur.
Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar panjenengan tidak ketinggalan video-video kami berikutnya.